Oke, balik lagi di GGB Update episode hari ini. Baru aja kita menyaksikan sebuah pertandingan yang gila, luar biasa banget. Lo tau pasti match apa ya? Malaysia versus Thailand di pertandingan SEA Games Group B ya. Tadi siang sebelum match ini juga ada match yang spektakuler juga, Singapura lawan Laos. Laos sudah hampir menang tuh ya, 2-0. Kemudian hampir balik Singapura comeback. Pertama mereka ngejar satu gol, akhirnya dapat gol kedua di menit 95, 94 ya. Jadi pertandingan yang harusnya mungkin bisa dimenangkan Laos, jadinya skor 2-2 gitu ya. Pemain-pemain Laos tadi sempat nangis juga di pinggir lapangan tadi ya. Harusnya mereka bisa dapat 3 poin. Emang Laos mengejutkan sih waktu di AFF U23 kemarin juga mereka kan ngalahin Malaysia ya, lolos ke semifinal ya, sebelum akhirnya mereka dapat peringkat 3 bareng Timur Leste. Tapi ya masih ada pertandingan lainnya ya. Mudah-mudahan ya kita dikasih kejutan yang lain lah. Nah, pertandingan kedua yang lebih kejutan lagi ya. Kita akan fokus bahas pertandingan kedua antara Thailand ya lawan Malaysia, pertandingan big match di grup B gitu ya. Ini asli pertandingan yang mematahkan ekspektasi ataupun analisa dari semua pengamat ya. Banyak yang bilang Thailand akan menang gitu ya dengan menang mudah, namun hasilnya berbalik, Malaysia yang menang akhirnya dengan skor 2-1 gitu lewat gol menit-menit akhir. Jadi jadi hari ini tuh dua gol penentu tuh terjadi menit-menit akhir ya, injury time ya. Gila. Jadi match Malaysia lawan Thailand ini tadi yang seperti lo lihat ini, Malaysia datang ke SEA Games ini dengan rekor sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Mereka di AFF U23 malah kemarin kan kalah dari Laos ya. Padahal mereka dengan Laos tuh cuman nomor 2 aja tuh di grup, karena Indonesia sama Myanmar mundur kalau nggak salah ya. Nah, mereka gagal ngelewatin Laos. Kemudian pas mau ke SEA Games juga mereka apa namanya? Ya mereka kemarin kalah juga lawan Timur Leste, malahnya kalah lawan Timur Leste dan menang tipis doang lawan Filipina. Jadi ketika berangkat ke SEA Games ya mungkin banyak juga yang memprediksi Malaysia ya sebagai underdog. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan juga oleh Ong Kim Swee ya. Ini gue lihat salah satu artikel dari Libero.id yang disadur juga dari New Straits Times ya. Ong Kim Swee bilang gini nih. Harapan semua orang tuh tinggi di SEA Games. Semua orang mengatakan, banyak orang yang mengatakan SEA Games ini nggak penting sampai tim nasional mereka tidak melakukannya dengan baik gitu ya. Ketika tim nasional tampil buruk, mereka dibanting oleh semua orang karena ini masalah harga diri dan gengsi ya. Bener ya. Kalau misalnya nggak tampil oke di SEA Games, awal-awalnya kita nganggap SEA Games ini agak kurang penting gitu kan. Cuman kalau misalnya tim nasional kita nggak tampil baik ya pasti ada ini juga kan, kesel gitu ya, gengsi, apalagi kalau kita kalah sama rival ya. Terus lanjut lagi Ong Kim Sui bilang memenangkan emas sepak bola SEA Games ini lebih baik daripada menjadi juara umum SEA Games gitu ya, secara keseluruhan. Jadi menang medali emas sepak bola tuh lebih bagus daripada menang di keseluruhan atau menjadi juara umum dari cabang olahraga yang lainnya gitu ya. Karena sepak bola begitu besar di kawasan Asia Tenggara, ini adalah sesuatu yang sangat unik di Asia Tenggara. Anda dapat melihat semua orang menganggap serius kompetisi kali ini gitu. Dengan tim yang menjalani pelatihan ekstensif untuk SEA Games ya. Banyak kesebelasan negara-negara yang juga menjalani pelatihan intensif kayak Indonesia ya. Mereka sampai latihan ke Korea, Vietnam juga ngadain uji coba sama Korea Selatan gitu ya. Vietnam tampaknya memiliki persiapan terbaik gitu ya, sementara Thailand, Singapura, Indonesia dan Malaysia bermasalah dengan pemain yang tidak dilepas oleh klubnya gitu ya. Ya begitulah ya. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa memang apa ya, Thailand dengan komposisi pemain pengalamannya seperti Kawin tadi, terus juga ada Warachit ya, pemain Beji Patum, dan satu lagi pemain senior gue lupa siapa, ditambah dengan pemain-pemain luar negerinya seperti Ben Davies gitu ya, Jonathan Kimde, dan juga pemain keturunan seperti yang tadi bikin gol ya, si Patrick Gustafsson ya, itu diturunkan semua tadi ya di starting line up pada pertandingan melawan Malaysia ya. Mereka kayaknya emang pede banget sih mau menang gitu. Dan si Manopo King ini juga dibebankan target emas tentu aja lah dari federasinya Thailand. Nggak mungkin mereka targetnya perak atau perunggu kan. Pasti kalau Thailand sebagai pemilik gelar terbanyak SEA Games pasti target mereka emas gitu. Bahkan Manopo King bilang dia nggak tidur 2 hari
karena memikirkan strategi untuk menghadapi Malaysia. Kalau malam ini dia kalah berarti dia bisa nggak tidur 3 hari atau 4 hari tuh karena mikirin kekalahan lawan Malaysia. Sementara Malaysia datang ke SEA Games ini dengan ya bermodalkan pemain-pemain yang benar-benar under 23 saja gitu, tidak membawa pemain senior satupun. Dengan track record juga yang nggak terlalu bagus, mereka pede datang ke SEA Games gitu ya. Menurunkan pemain-pemain yang biasa mereka turunkan seperti tadi ada Lukman Hakim juga, ada Nick Akif gitu ya. Kemudian yang bagus tadi gue lihat ada Syahir Basah sama yang bikin gol dari Asri. Nah mereka ya main dengan line up seperti mereka biasa main, tapi akhirnya mereka apa ya bisa membalikkan ekspektasi banyak pengamat. Oke, sebentar nih kamera gue agak ngeblur kayaknya. Oke, ini kameranya udah agak bagus ya. Nah, tadi Hadi Fayat juga ada, walaupun dicadangkan. Quentin Cheng juga ya dicadangkan gitu ya. Ya, jalannya pertandingan kalau di awal-awal babak pertama tadi ya kita tahu lah Thailand mendominasi gitu ya. Gol pertama mereka tuh kayak ya gampang banget gitu loh. Patrick Gustafsson tadi meliuk-liuk di depan gawangnya Malaysia gitu, membuat gol ke gawang Azri Gani ya gitu ya. Tapi keadaan berubah setelah kartu merah Jonathan Kim Dae. Nah, itu merubah pertandingan ya. Itu pas babak kedua udah mulai itu Malaysia sudah mulai mendominasi permainan gitu ya. Sampai akhirnya tadi Daniel Asri kalau nggak salah di menit 61 bikin gol, kemudian disusul oleh gol kedua dari Nur Azra gitu ya, yang bikin gol kedua di pertandingan kali ini. Benar-benar menghancurkan analisa dan ekspektasi dari orang-orang yang menjagokan Thailand yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Salut untuk Malaysia gitu ya, bisa mengalahkan Thailand yang diisi oleh pemain-pemain yang tuh tahun sendiri, Kawin Tam Satchanan, Woracit yang berpengalaman juga tampil di Liga Champion Asia gitu ya, dan pemain-pemain luar negeri seperti Ben Davies yang main di Oxford. Aduh, sayang banget ya. Tapi itulah sepak bola kan, kita nggak tahu siapa yang kalah, siapa yang menang gitu kan. Dan tadi juga ada salah satu pemain Malaysia juga yang terpaksa dilarikan dengan ambulans ya, Azam Azmi Murad, setelah mengalami cedera. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, semoga bisa kembali bertanding di lapangan. Nah, peta persaingan nampaknya mulai terbaca nih dengan kemenangan Malaysia gitu dan kekalahan Thailand. Kan mereka sepertinya yang dijagokan lah di grup B gitu ya. Kita anggap hitungan matematikanya begini, kalau Malaysia memenangkan sisa pertandingan melawan Kambodia, Singapura gitu kan, atau Laos juga, mereka dipastikan menjadi juara grup. Dan jika Thailand juga menyapu bersih sisa laga, dan mereka akan dipastikan sebagai runner up grup. Kemudian di grup A, Vietnam dan Indonesia, jika Vietnam memenangkan sisa pertandingan maka mereka akan memastikan posisi sebagai juara grup, dan Indonesia jika memenangkan sisa pertandingan akan mengisi posisi runner up grup. Jadi ada kemungkinan, tadi udah banyak di Twitter tuh, ada kemungkinan Indonesia bakalan ketemu dengan Malaysia gitu. Malaysia juara grup B, Indonesia runner up grup A gitu ya. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Ini gue bacain mungkin sedikit-sedikit reaksi netizen di Twitter gara-gara bola tadi ya. Yang komen banyak banget tadi soal hasil mengejutkan gitu ya di grup B gitu ya. Dari Bapuk-Bapuk dia bilang, Puff, STY sudah tahu kalau juara grup B adalah Malaysia. Jadi dia sengaja kalah dari Vietnam biar nggak ketemu Thailand di semifinal. Karena Indo selalu apes ketemu Thailand. Emang gila strategi STY. Ini pintar-pintarnya netizen nih. Bikin-bikin. Ya mana ada orang berstrategi untuk kalah ya kan. Ya pasti Sintayong juga nggak kepikiran kalau Thailand bisa kalah lawan Malaysia gitu ya. Tapi ya inilah namanya sepak bola ya. Kemudian dari Jomblo jujur dia bilang, Madam Pang pusing ya pusing, udah banyak bawa pemain keturunan gitu dari luar negeri, malah Jonathan Kim Dae juga kartu merah tadi babak pertama dan mereka harus kalah di menit-menit akhir. Tadi juga wajah Manopoking sama Madam Pang itu kesel banget kayaknya ya. Terus juga ada lagi dari Ed makhluk imitasi gitu, Thailand dan Indo justru kalah di match pertama, di luar dugaan, mantap makin seru. Kalau Thailand ya di luar dugaan, kalau Indonesia kalah di match pertama, kayaknya banyak yang memprediksi Indonesia akan kalah deh. Oke,
Terus juga mungkin kita coba lihat ya dari apa namanya dari media Vietnam gitu ya, dari Zing News, apakah sudah ada ini sudah ada wawancara dengan Mano Polking ya gitu ya. Kita coba lihat sebentar. Ini kata Mano Polking gitu ya. The goal that came in injury time was quite unfortunate for Thailand under 23. We should have had a point. We were at a disadvantage from the first half, but we still maintained a good squad distance. So we still deserve the point. We have 3 matches left, and we will try to do well for the best. Ya, ya kalau kalah ya nggak dapat poin lah ya. Ya kalian memang layak dapat poin gitu ya. Kalau menang gitu, tapi kalau kalah ya nggak dapat poin gitu ya. Mungkin ya melihat permainan awal-awal tadi ya, siapa sih yang nggak menjagokan Thailand gitu. Mereka mendominasi di babak pertama. Cuman ya kartu merah itu merubah segalanya. Jadi ya mereka babak kedua tuh otomatis sudah kehilangan kontrol permainan gitu ya. Terus ya 3 laga berikutnya ya wajib dimenangkan lah kalau mereka mau lolos ke babak semifinal gitu ya. Terus lanjutannya, the situation that led to the red card changed the whole game. However, the football is like that, and we have to accept it. Under 23 Malaysia in this match played with more determination, good ball control, and will. Theirs is better than ours. Ya pastilah, gitu ya. Dia juga bilang theirs is better than ours. Ya babak kedua udah jelas banget penampilan Malaysia lebih baik dari tim nasional Thailand gitu ya. Kartu merah pokoknya merubah segalanya. Nah ini komentar dari Coach Brad Maloney gitu ya. Dia bilang gini, it's too early to talk about tickets to the semifinals. My players need to focus on each match to continue to have good results and go deep at SEA Games. Nah, kalau ngomong ke semifinal ya takutnya takabur gitu ya. Terlalu pede, overconfidence kan nggak baik juga. Mungkin Maloney mungkin mau coba lebih bijaksana lagi menghadapi 3 pertandingan berikutnya. Takutnya setelah lawan Thailand nih, pemain-pemain Malaysia merasa jumawa gitu. Oh, Thailand kita bisa kalahin nih. Pasti lawan-lawan lain kita bisa kalahkan dengan mudah. Jangan sampai rasa jumawa itu malah nanti bisa menghancurkan timnya ya. Mungkin Maloney sini mencoba untuk bijak menanggapi kemenangannya melawan Thailand tadi ya. Dan juga ini lanjutannya, the players played under great condition on the field and the audience. This was also a great match for us with 3 points. In particular, the players who were substitute in the second half all played well and made an important contribution to today's victory. Ya. Ya pemain pengganti tadi juga Quentin Cheng masuk bagus ya. Terus Hadi Fayad juga tampil beberapa kali tadi menciptakan peluang. Gol kedua ada andil Hadi Fayad kalau nggak salah ya, yang dia ngasih umpan ke Nur Azwa ya. Gitu ya. Bagus sih pemain penggantian pemainnya berjalan mulus sesuai strategi gitu ya. Oke, dengan kondisi saat ini Malaysia memimpin grup B ya dengan 3 poin, disusul oleh Laos dan Singapura dengan 1 poin setelah hasil imbang tadi sore ya. Kira-kira itu mungkin updatean di hasil pertandingan big match tadi ya, Malaysia lawan Thailand. Selamat untuk teman-teman di Malaysia atas kemenangan ini, semua supporter Malaysia gitu ya. Dan mungkin sedikit weekend yang cukup buruk untuk supporter Indonesia karena harus kalah di partai pembuka dan menyaksikan rival ya, tangga serumpun kita Malaysia menang dengan raihan 3 poin atas unggulan Thailand ya. Itu namanya sepak bola ya. Semoga kita berjumpa di final ataupun di semifinal. Oke? Sekian video dari Gara-Gara Bola hari ini. Ciao.